Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Elisa Fariha. Kali ini aku mau review sunscreen yang pernah viral di TikTok. And anyway, kenapa aku review sunscreen ini? Karena aku benar-benar tergiur dan emang keracunan si TikTok, dan akhirnya aku beli dan aku gunain. Bener-bener ini literally ini tuh benar-benar review jujur ya dari aku sendiri, karena ini aku gunain sendiri selama 2 minggu. Oke, sebelum lanjut nonton reviewnya, bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, share, and turn notification. Thank you. Langsung aja ke reviewnya. Yaps, pasti kalian tahu, ini dia Hydra Shoot Sunscreen Gel dari Azarin Cosmetics. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari packaging boxnya. Lihat, ini tuh packaging boxnya. Dari segi warna, perpaduan warnanya itu ya bener-bener ini ya ngejreng ya, tapi nggak kelihatan kayak ya gitu ya, pokoknya bagus. Perpaduan warna dari kuning, putih, dan hijau toska gitu. Di bagian depannya itu seperti biasa ada nama produk, terus ada klaimnya. By the way, si sunscreen itu termasuk organic sunscreen. Terus juga SPF-nya lumayan tinggi, 45 PA+++. Plusnya 4 kali ini. Terus di bagian sininya, sampingnya itu, yaps, kelihatan gak sih? Ya, di bagian sininya tuh ada key ingredients atau kandungan utamanya, terus diproduksi di mana, ada juga barcode-nya ya. Jadi ini asli atau enggak sih gitu. Terus di bagian belakangnya tuh ada informasi si produk ini dan cara menggunakan. Terus di bagian sininya juga ada si klaim produk dan komposisinya. By the way, ngomong-ngomong sih tentang sunscreen ini kan hype banget di TikTok. Kira-kira aman gak sih? Aman, karena udah BPOM. Bisa dilihat di bagian produknya, di bagian bisa dilihat di samping kemasannya itu ada nomor BPOM-nya. Aku beli kurang lebih harganya hampir 60 ribuan kalau nggak salah, belinya di Lazada. Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di description box, oke? Oke, lanjut. Di sini aku bakal bahas packaging dalamnya. Yaps, ini packaging sunscreennya. Sunscreen itu dibalut kemasan tube gitu, kayak tube facial wash gini ya. Terus sama dari perpaduan warnanya sama kayak tadi kemasan boxnya, ada kuning, putih, ada hijau toska gitu. Terus di bagian depannya ada nama produk, terus ada total SPF-nya, terus di bagian belakangnya ada informasi produknya dan lengkap banget kan ya. By the way, next aku bakal bahas ingredients-nya, tapi di sini aku bakal bahas key ingredients-nya aja. Ada 4 key ingredients-nya itu, ada aloe vera. Pasti kalian tahu aloe vera itu bagus buat nyegerin kulit, terus juga nenangin kulit, juga dipercaya memiliki fungsi membuat kulit itu kayak lebih sehat gitu. Terus ada juga green tea. Nah, green tea ini lebih dipercaya dan lebih banyak digunakan untuk produk-produk yang direkomendasikan untuk yang berjerawat ya. Nah, di sini juga digunain sunscreen ini pakai ingredients green tea. Dia tuh mengklaim bahwa bisa mengoksidasi tinggi untuk menangkal radikal bebas, terus menenangkan kulit dan anti-aging juga. Terus ada propolis juga. Nah, ini nih kandungan propolis yang ngebuat si sunscreen itu jadi organic sunscreen ya, karena ada kandungan propolis. Yaps, propolis ini gunanya untuk melembabkan, terus menutrisi dan antiseptik alami. Ada pomegranate, di sini tuh fungsinya untuk antioksidan, moisturizer, dan menguatkan lapisan kulit, atau bisa juga digunakan sebagai skin barrier juga ya. Oke, yang terakhir ada B3 atau niacinamide. Di sini juga untuk mencerahkan kulit. Pasti kalian udah gak asing deh sama yang namanya niacinamide. Pasti fungsinya untuk mencerahkan kulit gitu. Nah, untuk cara gunain seperti biasa, sunscreen ini ada di step terakhir skincare dan di step pertama sebelum make up. Jadi pakainya juga tipis-tipis aja di bagian wajah dan leher rata ya.
Lanjut kita review tekstur dan aroma dari sunscreen gel ini. Sebenarnya aroma atau teksturnya sih sama aja ya kayak sunscreen biasanya. Teksturnya itu gel. Nah, gel di sini tuh creamy gel gitu, jadi mudah meresap di muka. Jadi nggak harus nunggu lama-lama, apalagi kalau emang mau beraktivitas di luar. Untuk aromanya dari semua kandungan atau key ingredientsnya, yang paling kecium sih aromanya itu aloe vera. Tapi sampai saat ini yang aku rasain emang nggak mengganggu ya, nggak mengganggu sama sekali malah. Tapi masalah kecocokan itu baik lagi ke muka kalian masing-masing. Oke, setelah aku bahas teksturnya, di sini aku mau bahas klaim dari si produk ini tuh apa aja. Yang pertama, non sticky, dia tuh nggak lengket di kulit. And easy to absorb, mudah menyerap, like formula, ringan di wajah, and broad spectrum full protection. Jadi sunscreen itu mengklaim bahwa dia benar-benar melindungi penuh kulit wajah kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah, sebelum aku lanjut ke review pemakaian aku, review secara jujur aku mau ngingetin lagi, tipe kulit aku itu adalah oily, acne prone skin, plus sensitif. Nah, sensitif ini kalian perlu buletin. Jadi mukaku tuh sensitif kalau misalnya aku lagi gunain produk baru, dan kalau emang si mukaku tuh nggak cocok sama produk itu tuh langsung kayak sensitif banget, kayak keluar jerawat, kayak ngambek gitu, banyak banget jerawatnya gitu. Untuk review pemakaian, aku gunain ini sunscreen ini kurang lebih 2 mingguan dan bener-bener digunain, bener-bener aku pakai. Yaps, emang sih sebelumnya tuh aku pakai sunscreen Agnes dan itu cocok-cocok aja. Tapi karena aku kemakan racun TikTok, akhirnya aku cobain sunscreen ini. Dan ya aku pengen coba karena di sini kan klaimnya daily skin protection for the sunscreen haters. Jadi ini tuh pelindung sehari-hari, pelindung kulit kita sehari-hari untuk yang nggak menyukai sunscreen atau yang emang buat orang tuh yang kayak sulit banget nemuin sunscreen gitu, mudah banget gak cocok sama sunscreen. By the way, kenapa sih aku penasaran sama ini dan akhirnya cobain ini, padahal aku sama Agnes tuh cocok aja. Agnes yang Natural Beach ini, yang sebelumnya aku review, itu tuh sebenarnya nggak kenapa-napa sih, nggak bikin kusam atau apa, cuma kayak oksidasi aja gitu, bikin kalau misalnya udah beberapa jam bikin kulit aku tuh kayak lebih gelap aja gitu. Oke. Literally sebenarnya ini bagus dari segi ingredients, itu bagus, terus juga udah BPOM juga kan, terus juga SPF-nya udah lumayan tinggi, 45 PA+++. Paling bisa di-reapply itu sekitar abis sholat zuhur reapply. Cuma masalahnya, minusnya adalah dia emang teksturnya gel, mudah menyerap. Yaps, aku akuin dia mudah menyerap dan enak banget, kayak bikin fresh gitu. Tapi ini itu untuk kulit yang berminyak banget, yang kayak aku, yang oily-nya banget gitu, beberapa jam setelah gunain ini itu bikin kusam dan bener-bener makin berminyak gitu. Aku tuh setiap hari aktivitasnya di luar ruangan dan harus gunain masker. Entah itu karena efek masker atau yang lainnya, tapi yang pasti itu di mukaku jujur kayak gitu. Jadi kayak bikin makin berminyak, dan karena makin berminyak itulah jadinya kayak bikin kusam gitu, terus jadi kayak ke-crack, bedak-bedak tuh makin nge-crack gitu. Itu sih minusnya. Mungkin nih muka kalian bisa jadi nggak ngalamin hal yang sama, cuma itu aku review jujur aja kayak gitu. Jadi setiap penggunaan produk itu pastinya hasilnya bakal beda-beda di setiap muka. Oke, itu aja sih yang bisa aku review dari sunscreen ini. Dan sampai saat ini aku udah stop pakai ini karena yang tadi aku bilang ada minusnya, bikin kayak mukaku makin berminyak. Dan thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelum ninggalin video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Kalau kalian ada rekomendasi aku harus review apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.